warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat Ustadzah SDIT Mutiara, ayah bunda wali murid SDIT Mutiara dan anak-anakku semuanya yang saya sayangi. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan alhamdulillah di Ramadan 24 ini Allah masih memberikan kita kesehatan, usia yang panjang, dan semoga di sisa Ramadan tahun ini akan menjadi amal kebaikan kita yang akan menjadi wasilah kita untuk Allah sayangi dan Allah cintai. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada uswah kita Nabi Muhammad SAW, insan terbaik yang akan senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti gitu ya. Tugas kita di sini adalah memantaskan diri kita, bagaimana kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau semampu kita agar kita kelak akan pantas menerima syafaatnya di yaumul kiamat. Ayah bunda semuanya dan ustadz-ustadzah, anak-anakku yang tercinta, di kesempatan sore hari ini mari kita belajar kembali, mengingat kembali salah satu tentang zikir yang disenangi dan dicintai oleh Allah. Di sini ada sedikit cerita bahwa waktu itu ada pesan dari Rasulullah SAW pada Mu'adz bin Jabal, karena saking cintanya Rasulullah SAW kepada Mu'adz, kemudian Rasulullah memesankan kepada beliau untuk membaca salah satu zikir yang menjadi wasilah datangnya kecintaan Allah kepada seorang hamba. Salah satu zikir itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tugas kita sebagai seorang mukmin yang baik adalah bagaimana kita senantiasa menjadikan hati kita, lisan kita untuk berzikir atau mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi salah satu sarana untuk melembutkan hati yang saat ini kita miliki. Disitulah Allah memberikan 24 jam dalam setiap hari dalam diri kita untuk menjadi semuanya menjadi berpahala, dari setiap kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, dengan catatan apapun yang kita lakukan itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wasyukrika, yakni mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ayah bunda dan semuanya, coba kita ingat-ingat kembali nikmat Allah manakah yang kemudian pernah mengecewakan kita. Tentunya tidak ada. Toh ketika itu pun ada, itu hanya sebatas dalam benak pikiran kita. Nikmat iman yang selama ini Allah berikan kepada kita, yang belum tentu itu diberikan kepada teman-teman kita di sekeliling kita. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, yang itu belum tentu Allah berikan kepada teman-teman di sekeliling kita. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang berbaring di rumah sakit, yang mereka ingin makan enak saja tidak bisa. Ayah bunda semuanya, di sini Allah berikan nikmat yang banyak pada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat keluarga yang sehat, nikmat keluarga yang sempurna, anak-anak yang insya Allah solih-solihah. Kemudian yang selanjutnya yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yakni beribadah kepada Allah dengan benar. Beribadah kepada Allah dengan benar ini harus dilandasi dengan ilmu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar jika kita tidak berilmu? Bagaimana kita berpuasa dengan benar jika kita tidak berilmu? Maka semuanya mari kita belajar, senantiasa belajar untuk memperdalam ilmu agama, agar apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan kepada Allah, ibadah kita kepada Allah itu bernilai ibadah. Karena syarat ibadah yang diterima itu hanya dua, yakni ikhlas karena Allah, benar-benar mengharap keridhaan Allah tanpa harus mengharapkan pujian orang lain, tanpa harus kemudian kita mengharapkan hal yang lain. Yang kedua adalah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya.
sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadi PR bagi kita, bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin sesuai yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, ketika sholat subuh itu kita mampu laksanakan, namun kemudian dengan jumlah rakaat 4 rakaat, maka sholat subuh kita tidak akan diterima. Maka itulah pentingnya ilmu. Atau contohnya ayah bunda dan semuanya, kita berpuasa saat ini, kita mampu untuk berpuasa dari fajar sampai terbenamnya matahari. Namun ketika kita tidak paham ilmunya, kita hanya mampu berpuasa dari menahan makan dan minum, kemudian kita melakukan hal-hal yang tercela lainnya, misal seperti mencela orang lain atau menghibah orang lain, maka nilai pahala puasa kita pun juga akan berkurang. Nah, disitulah tugas kita, bagaimana kita memintakan doa itu di setiap saat, di setiap selesai sholat, atau bahkan di dubur sholat gitu ya, agar kita senantiasa memperoleh 3 itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah selalu menuntun kita untuk menjadi hamba yang senantiasa mengingat kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan senantiasa menuntun kita untuk mampu beribadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini terkhusus saya mengajak diri saya sendiri, dan monggo kita bersama-sama memulai dari sekarang ketika kita melaksanakan sholat, habis tahiyat akhir gitu nggih, ampun kemudian kita tergesa-gesa untuk salam gitu ya. Karena disitulah salah satu doa-doa kita akan terijabah oleh Allah. Salah satu doa ketika kita setelah tahiyat akhir kita baca zikir itu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Harapannya apa ayah bunda? Semoga di situ menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk menuntun di setiap kehidupan kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika banyak salah saya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.